sahabat Ambis CG, selamat datang di Klinik Genius YouTube channel. Kali ini berjumpa kembali bersama kami nih. Kita akan belajar biologi yang menyenangkan bersama-sama. Nah, kali ini video selanjutnya kakak akan membahas tentang baik. Nah, ini kelanjutan dari video sebelumnya tentang Kingdom Fungi. Kakak akan membahas tentang klasifikasi atau pengelompokan dari fungi atau jamur. Kalian masih ingat kan? Jamur atau fungi itu dibagi berdasarkan reproduksi seksualnya. Ada zabat, ada zygomicota, ada ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Nah, kakak akan membahas penjabarannya masing-masing. Yang pertama yang akan kakak bahas itu adalah divisio zygomicota. Bagaimana sih ciri dari si zygomicota ini? Kalau kalian ingat di tabel di video sebelumnya, yang pertama di zygomicota ini ada yang organisme uniseluler, artinya dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, berarti dia harus dibantu dengan mikroskop, artinya dia berukuran mikroskopis. Dan zygomicota juga ada yang berukuran atau sebagai organisme multiseluler. Artinya ini disebut juga dengan makroskopis, artinya kalian bisa melihat jamur zygomicota ini dengan mata langsung. Contohnya seperti pada tempe ya. Nah, selain itu jenis hifanya pun, jenis hifa untuk zygomicota dia beda sendiri karena hifanya itu dia tidak bersekat dibandingkan dengan divisio yang lainnya. Kalau zygomicota dia satu-satunya yang tidak bersekat dan dia juga berarti memiliki keunikan yaitu memiliki hifa zoenositik atau senositik yang artinya memiliki inti yang banyak. Udah lalu cara hidup atau habitatnya dulu ya akan kakak bahas habitatnya. Kalian bisa menemukan zygomicota ini ada yang di tanah atau tadi di tempe kacang kedelai artinya ada yang di makanan. Ya, ada juga yang di sisa-sisa organisme. Nah, untuk yang di sisa organisme ini, kalian sudah tahu kan di video sebelumnya, berarti dia cara hidupnya itu sebagai pengurai atau yang disebut dengan saprofit. Selain saprofit, di zygomicota juga ada yang berperan sebagai parasit dan ada juga yang bersimbiosis secara mutualisme. Nah, lalu ciri selanjutnya untuk zygomicota ini tidak memiliki atau tidak punya yang namanya tubuh buah. Jadi dia tidak punya yang namanya tubuh buah. Nah, lalu ciri selanjutnya itu bisa dilihat dari jenis reproduksinya. Tadi kan sudah dibahas ya sebelumnya di video sebelumnya untuk reproduksi aseksual itu mengikuti dengan bentuk hifanya. Untuk bentuk hifa yang tidak bersekat, reproduksi aseksualnya itu secara menggunakan spora yaitu spora ngiospora. Dan untuk reproduksi seksualnya itu sesuai dengan nama divisionya yaitu dengan zigospora. Nah, kalau kakak gambarnya kurang lebih hifanya itu seperti ini. Ya, nanti ada bagian yang mirip seperti akar gitu. Ada yang seperti batang. Jadi hanya mirip ya, hanya mirip seperti akar, seperti batang. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis hifa dari zygomicota. Jenis hifanya itu bisa kita bagi tiga dari bentuk ya dilihatnya. Ada yang seperti batang di atas permukaan itu disebutnya stolon. Ada yang biasanya dia tertanam di bagian bawah itu namanya rhizoid. Ada yang sebagai tangkai dari sporangiospora itu disebutnya dengan sporangiofor. Yang mana, nah ini yang bagian bawah yang tertanam ini biasanya disebut dengan rhizoid ya atau disebut juga dengan mirip akar. Nah, bagian yang seperti batang ini disebut juga dengan stolon. Nah, hifanya ini dia tidak bersekat dan memiliki banyak inti. Lalu ada yang seperti tangkai. Untuk yang seperti tangkai, tadi ya ini disebutnya dengan sporangiofor.
Sporangiofor. Lalu si kotak sporanya ini itu disebut dengan sporangium atau kotak spora. Lalu nanti banyak spora-spora di dalamnya lah. Itu yang disebut dengan sporangiospora. Ya, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk tadi reproduksi aseksualnya. Nah, untuk reproduksi seksualnya lebih lengkapnya seperti apa? Reproduksinya, untuk reproduksi akan kakak bahas di skema seperti ini. Ya, jadi ini adalah reproduksi dari zigomikota baik secara aseksual maupun secara seksual. Untuk yang secara aseksual dulu yang lebih mudah ya. Ini tadi adalah miselium atau kumpulan dari hifanya. Nah, miselium ini nanti dia akan tumbuh gitu ya. Seperti yang tadi kakak gambar ya, ini ada bagian rhizoidnya gitu. Lalu ada bagian stolonnya dan ini ada bagian sporangianya, sporangiumnya. Di dalamnya ada sporanya. Nah, nanti sporanya ini akan pecah ya, akan pecah lalu nanti si sporanya ini akan berkembang lagi menjadi miselium atau hifa. Seperti itu. Untuk yang aseksual mudah kan ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini contohnya adalah Rhizopus stolonifer yang ada di roti yang basi. Nah, lalu untuk yang seksual bagaimana? Untuk yang seksual itu dari spora, dari kita mulai dari jenis hifa aja ya. Tadi juga kan dimulainya dari hifa di sini ya. Dari hifa. Jadi hifanya itu ada dua jenis hifa. Ada hifa yang mating type negatif dan mating type positif. Nah, ini tuh seperti jenis kelamin, tapi karena jamur itu tidak memiliki jenis kelamin, makanya disebut dengan positif dan negatif. Ini nanti mereka akan melakukan yang namanya singami. Jadi nanti mereka akan melakukan singami, ya akan melakukan pertemuan. Nah, pada saat gametangiumnya ini bertemu antara negatif dan positif, ini disebutnya dengan plasmogami. Ya, ada ya di sini juga tulisannya plasmogami. Jadi pada saat bertemu ini disebutnya plasmogami. Lalu nanti mereka menjadi senyawa organisme, maaf, heterokariotik disebutnya. Ya, setelah melakukan plasmogami nanti akan terbentuk yang seperti ini ya. Ini namanya zigosporangium. Ya, jadi zigosporangium ini adalah kotak spora untuk zigospora. Setelah terbentuk zigosporangium, di dalamnya ini terjadi yang namanya kariogami. Apa itu kariogami? Kariogami itu peleburan inti. Kalau tadi plasmogami itu peleburan dari membran, ini peleburan dari inti sel. Ya, jadi si inti yang titik-titik ini, inti sel ini nukleus, dia saling melebur sehingga mendapatkan inti yang sifatnya 2N atau diploid. Ya, jadi masing-masing inti tadinya haploid, ini menjadi inti yang diploid. Setelah itu mereka menjalani yang namanya meiosis. Ya, meiosis itu pembelahan sel di mana pembelahan selnya nanti akan didapatkan hasil setengah dari induknya. Berarti yang tadinya 2N, setengah dari 2N adalah N. Nah, nanti didapatkan anak yang hasilnya ini N atau disebut juga dengan haploid ya atau yang N. Nanti si zigosporangium ini dia bisa bergerminasi ya, seperti berkecambah gitu ya, membentuk kotak spora dan sporangiumnya nanti pecah lalu nanti akan keluar si spora-sporanya. Nah, untuk di aseksual tadi disebutnya dengan sporangium dan sporangiospora. Untuk di seksual itu disebutnya dengan zigosporangium. Jadi ini adalah zigosporangium ya. Lalu nanti yang keluar itu adalah jenis zigospora. Sebenarnya mereka sama-sama spora ya untuk membentuk jamur zigomikota, tapi di sini dibedakan. Ya, jadi di sini kakak ulangi ya, untuk yang aseksual ini dia nanti akan membentuk sporangiospora, dan untuk yang seksual ini nanti dia akan membentuk yang namanya zigospora. Oke, diingat-ingat ya, itu tentang zigomikota.
Yang selanjutnya, divisio selanjutnya yaitu divisio ascomycota. Nah, maaf ya, kakak ulangi. Sebelum sebelum ke ascomycota, kita bahas dulu spesies dan peranannya. Ya, adapun spesies dan peranannya itu, jadi ini adalah contoh spesies. Ada yang disebut dengan Rhizopus oryzae, dia membuat tempe. Ada Rhizopus oligosporus, dia juga membentukkan tempe. Ada Stolonifer, tadi ya pada roti basi, kapang hitam pada roti basi. Rhizopus nigricans, itu jamur pada roti basi. Mukor mukedo, pengurai kotoran ternak. Mukor javanicus, pembuatan ragi tape. Mukor hiemalis, fermentasi susu kedelai atau oncom, tempe, dan bahan ragi. Pilobolus, itu pengurai kotoran hewan. Beauforia bassiana, itu pengendali hama alami. Seperti itu. Nah, ini gambar dari Rhizopus sp secara mikroskopik, dilihat di mikroskop. Lalu kalau yang ini jenis Mucor mukedo. Ya, kalian bisa lihat si Mucor mukedonya ini dia sudah makroskopis ya, jadi bisa dilihat tanpa bantuan mikroskop. Tapi kalian bisa pakai kaca pembesar untuk memperjelas si sporangia-sporangianya. Nah, untuk yang ini gambar dari Zygospora. Ya, ini contoh gambar dari Zygospora. Nah, baru selanjutnya kita lanjut ke divisio selanjutnya yaitu divisio ascomycota. Bagaimana ciri dari ascomycota? Yang pertama serupa ya, dia juga masih ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Untuk ascomycota umumnya multiseluler. Yang uniseluler ini yang paling terkenal itu adalah si yeast atau yang disebut dengan ragi. Ya, bentuknya nanti seperti lemon. Bentuknya nanti akan diperlihatkan ya oleh kakak. Lalu yang kedua, hifanya sudah berbeda dengan zygomicota. Di sini hifanya dia sudah bersekat. Jadi kalau tadi di zygomicota itu hifanya dia tidak bersekat, kalau di sini hifanya bersekat. Ya. Terus dari bentuk juga kalau di zygomicota banyaknya bentuk kapang. Nah, di sini ada yang bentuknya khamir. Ya, jadi bentuk hamir ini adanya di Ascomycota pada spesies Saccharomyces, pada genus Saccharomyces. Ya. Nah, untuk yang multiseluler, nah itu ada yang bentuknya dia juga memiliki tubuh buah. Ya, untuk yang multiseluler, ini dia punya tubuh buah. Nah, tubuh buahnya itu disebut dengan, karena depannya Ascomycota, jadi disebutnya dengan ascocarp. Tubuh buahnya ini nanti tersusun dari askus-askus ya atau seperti kotak-kotak spora gitu ya. Itu nanti akan menyusun yang namanya tubuh buah atau ascocarp. Lalu cara hidup dan habitatnya kurang lebih mirip ya. Kita bisa temukan dia di tanah ya, dia juga penghasil makanan ya dan di sisa organisme. Dia ada juga di sisa organisme. Dari sini kita bisa tahu cara hidupnya. Ya, kalau dia yang di sisa organisme ini berarti dia cara hidupnya saprofit. Lalu ada juga yang dia bersifat parasit seperti itu. Nah, untuk reproduksinya, seperti biasa kita bagi ya, ada yang aseksual, ada yang seksual. Nah, di sini juga kita bagi menjadi dua karena dia ada yang bentuknya khamir ya. Jadi untuk yang uniseluler yang berbentuk khamir, ini aseksualnya dengan cara pertunasan. Jadi dia bisa membentuk tunas atau yang disebut dengan budding. Ya, untuk yang multiseluler
Untuk yang non-kamir, yang bukan kamir, ini dia baru menggunakan spora. Sporanya disebut dengan konidiospora. Nah, untuk yang seksual, untuk yang uniseluler si kamir tadi dia bisa melakukan yang namanya konjugasi ya atau jembatan sitoplasma. Lalu yang multiseluler ini dia bisa menggunakan karena namanya ascomycota, berarti jenis sporanya adalah ascospora. Nah, seperti apa reproduksinya akan Kakak jelaskan di sini. Jadi ini adalah reproduksi dari ascomycota. Kita mulai dari aseksual dulu yang paling mudah ya. Nah, untuk yang aseksual yang paling mudah, ini dia dimulai dari hifa. Nah, di mana si hifa ini ya, nanti dia kalian bisa lihat ini hifanya bersekat-bersekat dan masing-masing sekat dia memiliki satu inti, satu inti, satu inti. Tuh. Nah, dari hifa ini sama seperti zigomicota, jadi ada yang mating type dari si hifa ini dia ada yang memiliki nih ya sporangio seperti sporangiofor. Nah, disebutnya dengan konidia. Jadi biar kakak gambarkan di sini untuk reproduksi aseksual ya nanti bentuknya seperti ini. Jadi dia itu tadi hifanya bersekat gitu ya, terus nanti punya yang namanya conidiofor. Nah, bentuknya seperti sate. Seperti ini. Atau ada juga yang bentuknya bulat-bulatan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti juga akan kakak perlihatkan gambarnya. Nah, di sini kalau tadi itu disebutnya dengan di zigomicota disebutnya dengan sporangiofor, kalau di sini disebutnya dengan conidiofor, dan yang ini ya disebutnya dengan conidia atau conidium. Nah, nanti dia akan melepaskan spora-spora yang disebut dengan conidiospora. Jadi dia sporanya ini namanya sebagai reproduksi aseksualnya itu namanya conidiospora. Ya. Nah, itu untuk aseksual. Sedangkan untuk seksual juga sama ya. Nanti dia akan ada plasmogami dan kariogami, tapi diawali dengan, nah karena dia tuh bentuknya askokarp, memiliki tubuh buah. Jadi si seksualnya itu pertama ada mating type positif dan negatif ya, sama. Nah, tapi yang positif dan yang negatif itu biasanya diberi nama yang berbeda. Jadi si miselianya ini, ya kita lihat di sini, si miselianya ini ada hifa yang disebut dengan ascogonium. Ascogonium ini biasanya yang positif. Lalu ada dua hifa kan ya, ada pasangannya. Nah, ini yang negatifnya itu disebut dengan antheridium. Jadi nanti ada pertemuan antara ascogonium dan antheridium ya, membentuk jembatan plasmogami. Ini ya, si membran plasmanya saling bertemu. Lalu membran intinya juga nanti akan saling bertemu ya. Membran inti bertemu dan inti selnya melebur itu disebut dengan kariogami. Sehingga didapatkan sel dengan nukleusnya 2N atau diploid. Ya, yang tadi lalu terjadi yang namanya meiosis, nanti di askusnya itu didapatkan 4 haploid nuklei.
Jadi hasilnya dari 2N ini nanti anaknya itu ada masing-masing N, terus membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi. Jadi ada 4 haploid nuklei. Nah, dari 4 nanti ini akan melalui yang namanya mitosis, masing-masing akan membelah secara biasa sehingga didapatkan 8 askospora. Ya, jadi untuk yang seksual ini tetap menggunakan askospora. Askosporanya itu nanti terbentuk ada di dalam yang namanya askus. Nah, ada juga askokap. Nah, askokap ini kumpulan dari askus. Jadi di sini askusnya banyak tuh, satu, dua, tiga, lebih dari banyak, terdiri dari banyak askus ya tersusun. Jadi askokap itu tersusun dari banyak askus. Nah, untuk HIV yang tadi positif negatifnya itu ada di bagian bawah. Nah, itu di bagian bawah. Ya, yang ini tuh ada di bagian bawah, lalu di bagian atasnya ada si ini nih, si askokap. Tuh, terus nanti askokapnya pecah, terus akan mengeluarkan spora-spora, askospora, lalu nanti akan bergerminasi atau berkecambah menjadi hifa dan miselium. Kurang lebih seperti itu. Lalu, ini sekarang kakak akan bahas macam-macam spesiesnya. Jadi ini adalah contoh spesiesnya yang terkenal tadi ya, yang uniseluler dia adalah Saccharomyces cerevisiae. Cerevisiae dia peranannya untuk ragi, yeast atau tape. Nah, ada juga Saccharomyces ellipsoideus. Nah, ini untuk pembuatan alkohol atau wine. Ada ini yang paling terkenal di Indonesia yaitu Neurospora crassa untuk pembentukan oncom dan Aspergillus wenti untuk pembentukan kecap. Nah, untuk yang flavus dan niger ini dia menghasilkan racun, racun aflatoksin untuk yang flavus dan untuk yang Aspergillus niger menghasilkan racun okratoksin yang berbahaya untuk tubuh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Untuk penicillium, Penicillium notatum dan Chrysogenum ini dia nanti berperan untuk menghasilkan antibiotik penicillin. Ya, dan ada juga dari jenis genus Penicillium camemberti. Nah, ini dia bisa menghasilkan keju camembert. Biasanya kejunya lebih khas ya, lebih wanginya lebih khas. Lalu ada juga jenis Candida albicans. Nah, ini dulunya termasuk ke dalam Deuteromycota setelah diketahui reproduksi seksualnya akhirnya dia masuk ke Ascomycota. Ini untuk penyakit keputihan. Lalu ini gambar dari ragi. Kalau kalian lihat, ini bentuknya seperti lemon kan ya, dia bertunas. Ini contoh tunasnya. Selanjutnya, ini gambar dari ascocarp atau tubuh buah. Kumpulan dari ascus tadi ya, tubuh buah dari Ascomycota. Lalu selanjutnya, nah ini gambar dari ascus yang terdiri dari 8 nuklei. Ya, ini gambar dari askus yang terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anak inti sel, ya, atau inti sel nuklei. Seperti itu. Nah, sekarang kita move on ke divisio selanjutnya, yaitu Basidiomycota. Nah, untuk Basidiomycota ini adalah jenis-jenis jamur yang sering kalian lihat. Ya, jadi semuanya untuk Basidio ini sudah multiseluler. Artinya apa? Artinya makroskopis atau berukuran besar, kalian bisa lihat tanpa bantuan mikroskop. Ya, dan ciri utamanya yaitu dia memiliki hifa yang bersekat. Ya, jadi sama ya seperti Ascomycota dan Deuteromycota. Terus dia juga memiliki tubuh buah. Kalau tadi di Ascomycota, tubuh buahnya disebut dengan ascocarp. Kalau di Basidiomycota, ini tubuh buahnya disebut dengan basidiocarp. Lalu, kita bisa bedakan juga reproduksinya. Untuk reproduksi yang aseksual, itu dia mengikuti dengan hifanya yang bersekat dengan Conidiospora. Dan yang seksual ini nanti akan dengan Basidiospora. Nah, untuk tubuh buah dari si Basidiomycota ini
Contohnya dari tubuh buah, dari struktur Basidiocarp tadi ya, tubuh buah. Ini yang bentuknya seperti ini. Nih, seperti jamur yang ada di Mario Bros. Tahu, ada yang tahu games ini? Ya, kurang lebih seperti ini. Tuh ya. Nah, ini ya jamur-jamur yang biasa juga kalian makan ya, seperti jamur shiitake, jamur kuping, seperti itu. Nah, bagian ini, bagian atasnya, ya itu disebut juga dengan pileus atau bagian capnya ya. Capnya ini disebut dengan pileus. Nah, kalau kalian juga perhatikan di bagian ininya ada yang seperti lembaran-lembaran ya. Itu disebutnya dengan gill, ya seperti insang. Ini disebutnya dengan lamellae. Lamela. Lalu bagian batangnya, ya ini ada cincin ceritanya di bagian batang. Ini bagian batang itu disebutnya dengan stipe, ya yang mirip dengan batang. Ini yang bagian ini cincin seperti bentuknya cincin ya atau ring. Ini disebutnya dengan annulus. Ini juga lanjutan dari si stipe ya atau stemnya disebutnya batang. Lalu di bagian bawahnya ini ada cup-nya. Ya, ini disebut kalau tadi ini cap ya kayak topinya, ini cup. Cup seperti kantung itu disebutnya dengan volva. Nah, ini yang bagian bawahnya ini si miselium hifa-hifa yang lainnya. Ini miselium yang lainnya. Jadi seperti ini ya, kurang lebih struktur tubuh buah dari Basidiocarp. Nah, selanjutnya reproduksinya dari Basidio mikota sama ya, dibagi juga menjadi seksual dan aseksual. Nah, untuk yang aseksual dulu ya, yang aseksual tadi dia di bagian sini ya, di bagian sini ya bawah. Nah, untuk yang bagian aseksual ini dia mirip dengan ascomycota karena sama-sama menggunakan conidiospora. Yang berbeda ini adalah di seksualnya karena dia menggunakan Basidiospora. Untuk Basidiospora ini, jadi kita bisa mulai dari hifa. Hifanya tadi sama, sebenarnya ada yang positif dan negatif. Nanti mereka saling bertemu, ya, bergabung dengan cara plasmogami, di mana membran selnya saling bersatu. Lalu didapatkan miselium yang dikaryotik. Nah, ini biasanya ada di bagian lamelanya, di bagian gillsnya. Lalu nanti ini disebutnya basidiospora itu nanti berada di dalam yang namanya basidia. Di dalam basidia ini inti-inti sel yang tadi ada di mating type positif dan negatif saling melebur dengan cara karyogami. Nah, baru didapatkan nukleus atau inti sel yang diploid. Setelah itu akan terjadi meiosis. Tadi pembelahannya, jadi masing-masing ada 4 haploid nukleus. Gitu. Nah, lalu nanti basidianya pecah. Setelah basidianya pecah, keluarlah basidiospora. Dan nanti basidiospora ini akan bergerminasi. Ya, akan berkecambah kembali membentuk hifa dan miselium. Terus seperti ini. Jadi mudah ya pembentukan jamur itu. Nah, untuk contoh spesiesnya, ini yang paling sering kalian lihat ya, itu ada si jamur merang. Kalau kalian makan capcay, itu disebutnya dengan Volvariella volvacea. Lalu ada jamur kuping, itu Auricularia polytricha. Lalu ada jamur shiitake, Lentinus edodes, dan jamur tiram, Pleurotus ostreatus. Jamur enoki ada Flammulina velutipes. Nah, ini ada penyakit pada tanaman jagung disebutnya dengan spesies Ustilagomaides.
Dan ada penyakit pada daun dan batang tanaman serealia seperti gandum, padi yang seperti itu ya, namanya Puccinia graminis. Nah, ini yang paling berbahaya ya, dua ini si Amanita. Amanita ini biasanya ditemukan di pegunungan. Nah, Amanita muscaria ini jamur yang beracun bisa menyebabkan halusinogen dan warnanya pun menarik ya, warna merah. Untuk Amanita phalloides ini disebut juga dengan cap death. Ya, dia jamur beracun yang mengandung alpha amanitin yang dia tuh bersifat mematikan. Nah, ini gambar dari jamur merang. Jadi ini gambar dari Volvariella volvacea. Lalu ada juga gambar dari Auricularia polytricha atau jamur tiram. Ya. Lalu untuk yang mematikan, ini ada Amanita muscaria. Kalau kalian lihat seperti di film atau di games Mario Bros ya, bentuknya tuh warnanya menarik. Ya, ini si Amanita muscaria. Nah, hati-hati ya, ini jangan dicabut kalau kalian bertemu yang seperti ini. Nah, jika kalian bertemu yang seperti ini juga jangan dicabut karena ini juga berbahaya. Ini Amanita phalloides. Ini dia tadi ya bersifat mematikan. Ya, tidak boleh dimakan. Jadi seperti itu untuk Basidiomycota. Dan terakhir ini yang paling bungsu si Dede ya, Deuteromycota. Kalau di sini Deuteromycota dia cirinya ada yang uniseluler. Umumnya sih uniseluler biasanya. Biasanya dia mikroskopis ya ukurannya tuh. Nah, biasanya golongan-golongan yang belum diketahui reproduksi seksualnya itu dimasukkan ke dalam Deuteromycota. Hifanya juga bersekat. Ya, dia itu terkenal dengan nama jamur imperfecti. Ya, jadi dia jamur yang tidak sempurna. Ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, oke? Okay? Nah, jadi di sini dia reproduksinya hanya reproduksi aseksual saja. Dia tidak memiliki reproduksi seksual. Aseksualnya itu dengan Conidiospora. Ya, seperti itu untuk Deuteromycota. Nah, contoh-contohnya biasanya contoh-contoh yang membuat penyakit di kulit ya. Jadi dia tuh cara hidupnya biasanya habitatnya di organisme ya, bisa di sisa organisme, bisa di organismenya itu sendiri sebagai parasit. Jadi kalau untuk cara hidupnya kalau yang di organisme ini umumnya dia banyaknya sebagai parasit, tapi ada juga yang dia sebagai saprofit. Seperti itu. Nah, ini contoh spesiesnya. Ada Tinea versicolor, ya. Jadi berbagai jenis warna versicolor itu atau penyakit panu pada kulit. Lalu ada juga Epidermophyton floocosum, itu penyakit kaki atlet atau pecah-pecah ya pada kaki. Itu disebutnya penyakit kaki atlet. Lalu ada Trichopiton sp, itu kurap. Jadi ini rata-rata penyakit kulit semua ya. Lalu ada Trichopiton rubrum, penyakit kutu air. Kotombe juga Malassezia, itu juga dulu termasuk ke dalam Deuteromycota, tapi sekarang sudah masuk ke dalam divisio Ascomycota. Jadi sampai di situ ini perbedaan antar divisio. Kalau misalnya kakak singkat kurang lebih seperti ini, bisa kalian baca dari perbedaan hifa. Yang tidak bersekat hanya Zygomicota dan yang lainnya itu bersekat. Dari cara hidupnya juga umumnya saprofit, parasit, dan bersimbiosis. Habitatnya juga umumnya di tanah, sisa organisme. Tubuh buahnya Zygomicota dan Deutero tidak memiliki tubuh buah, tapi Ascomycota itu memiliki tubuh buah yang disebut dengan ascocarp. Kalau di Basidiomycota memiliki tubuh buah yang disebut dengan basidiocarp. Lalu reproduksi aseksualnya selain dengan sporangiospora bisa juga dari fragmentasi miselium atau potongan-potongan miselium. Jadi miseliumnya kalau misalnya dipecah ya, di fragmen, dipotong gitu, terus dia nanti berada di lingkungan yang sesuai dengan dia, nanti dia bisa tumbuh seperti itu. Untuk Ascomycota yang uniseluler dia bisa bertunas. Ya, untuk yang multiseluler menggunakan Conidiospora, Basidiomycota juga menggunakan Conidiospora. Untuk Deuteromycota juga dengan Conidiospora. Nah, ini ada tambahannya, ada Blastopora dan
blastospora. Untuk blastopora ini pertunasan pada sel khamir. Biasanya kalau ada yang bentuknya khamir, seperti lemon tadi ya. Nah, itu dia bisa bertunas disebutnya dengan blastospora. Kalau untuk artospora ini fragmentasi sel-sel hifa. Seperti itu. Nah, reproduksi seksualnya nanti sesuai namanya zigomikota dengan zigospora, askomikota dengan askospora kecuali yang khamir tadi dengan konjugasi, kalau basidiomikota dengan basidiospora. Sedangkan kalau deuteromikota dia belum diketahui, makanya disebut dengan jamur imperfecti. Ini juga ada contoh soal yang bisa kita jawab ya. Bagaimana ini? Nah, ini coba dari penjelasan yang tadi. Nomor 1, jamur yang berkembang biak dengan zigospora. Nah, kalian ingat nggak jenis-jenis zigospora apa? Tadi ya, contoh spesiesnya yang paling terkenal itu adalah si Rhizopus oryzae yang untuk tempe ya. Gitu. Jadi ini jawabannya adalah si Rhizopus. Karena kalau Saccharomyces ini dia dengan Ascospora ya, Neurospora juga sama ya dengan Ascospora, Neurospora crassa untuk oncom ya. Volvariella volvacea itu dia dengan Basidiospora. Untuk Penicillium juga dia termasuk dalam Ascomycota, berarti dia dengan Ascospora seksualnya. Nomor 2, salah satu jenis jamur yang hidupnya saprofit. Ayo, masih ingat tidak saprofit itu apa? Sudah sering diulang-ulang ya. Saprofit itu adalah pengurai. Nah, ini pengurai pada tanaman yang sudah mati katanya. Siapa kira-kira pengurai yang pada tanaman yang sudah mati? Nah, untuk Volvariella dan Auricularia polytricha ini dia jamur kuping ya. Ini dia ya sifatnya, ini jamur merang. Yang ini jamur kuping ya. Lalu lah lalu ini jamur merang biasanya dia bisa ditanam di tanah ya, tanah kompos gitu. Kalau jamur kuping ini biasanya di batang pohon mati, pohon yang sudah mati. Kalau untuk jenis Ustilago ini kalau kalian pernah dengar ini dia pada jamur pada jagung, berarti pada jagung yang hidup ya, bukan pada tanaman yang sudah mati. Aspergillus tadi kecap ya, untuk pembentukan kecap fermentasi biasanya. Kalau Monilia ini dia mirip seperti Candida albicans, bisa juga untuk keputihan ya, ini sifatnya lebih ke parasit ya gitu. Jadi sama ya si Ustilago juga parasit, yang lebih cocok kalau saprofit pada tanaman mati itu ada si Auricularia polytricha. Lalu yang ketiga, jamur yang bermanfaat untuk pembuatan oncom. Ini mah gampang ya, oncom ingat aja si Ascomycota Neurospora crassa. Ya, Neurospora crassa. Ada jawabannya? Ya, betul. Ya, jawabannya yang D. Gitu. Yang lain perlu dibahas tidak? Ya, untuk yang Roseliana arcuata ini dia ada parasit pada teh, ya, pada tanaman teh, gitu. Terus ada juga ini ya terkenal nih Saccharomyces cerevisiae. Kita cari yang terkenal dulu. Ini ragi kan, kalian tahu ya. Ini juga ellipsoides tadi sudah dibahas ya. Ini pada wine ya. Kalau untuk Endomycopsis fibul ini juga dia untuk fermentasi biasanya. Fermentasi ragi. Dah. Baik, kakak cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar biologi di rumah. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tonton terus video-video kita yang lain ya. Video-video yang sebelumnya atau video-video yang akan datang. Nah, jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa dan terima kasih.